Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati al-kiram, hafizakumullah. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Quran Tadabbur wa Amal, dijelaskan ada 5 langkah dalam upaya kita bisa meraih kemuliaan dan keberkahan dari hidayah Al-Quranul Karim, yaitu yang pertama al-istima', yang kedua at-tilawah, yang ketiga al-hifdz, yang keempat at-tadabbur, yang kelima al-amal. Di bagian pertama video kita sedikit akan menjelaskan tentang bagian yang pertama atau nomor 1, yaitu al-istima'. Apa itu al-istima'? Al-istima' berarti mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, jika Al-Quran dibacakan, fastami'u, dengarkan oleh kalian, wa ansitu, dan diam perhatikan, niscaya kalian akan meraih rahmat. Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan tentang ayat tersebut, beliau mengatakan, hadzal amru 'amun fi kulli man sami'a kitaballahi yutla fa innahu ma'murun bis istima'i lahu wa ansitu. Perintah di dalam ayat ini bentuknya umum untuk siapa saja yang mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka diperintah untuk istima', mendengarkan dengan seksama, dan wa ansitu, insat, untuk diam memperhatikan. Wal farqu bainal istima'i wal insat anna al insata fi adh-dhahir bi tarki at-tahadduthi aw al-ishtighali bima yushghilu an istima'ihi, wa amma al-istima'u lahu fahuwa ayyulqiya sam'ahu wa yuhdira qalbahu wa yatadabbara ma yastami'u. Ada perbedaan antara istima' dan insat. Kalau insat secara zahir, kita tidak berbicara atau tidak sibuk dengan apa saja yang dapat mengganggu pendengaran kita dari mendengarkan Al-Quran dengan baik. Sedangkan istima' berarti mengkonsentrasikan pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran, menghadirkan hatinya penuh pemaknaan, dan mentadabburi isi kandungan yang didengarnya. فَإِنَّ مَنْ لَازَمَ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ حِينَ يُتْلَى كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنَالُ خَيْرًا كَثِيرًا وَعِلْمًا غَزِيرًا وَإِيمَانًا مُسْتَمِرًّا مُتَجَدِّدًا وَهُدًى مُتَزَايِدًا وَبَصِيرَةً فِي دِينِهِ. Dengan demikian, kata beliau, siapa saja yang berusaha untuk komitmen istiqamah dengan 2 hal tersebut saat Al-Quran dibacakan, maka dia pasti akan mendapatkan 1, khairan katsira, kebaikan yang melimpah. Kedua, ilman ghazira, ilmu yang luas. Ketiga, imanan mustamirran mutajaddida, iman yang selalu diperbaharui. Keempat, hudan mutazayida, hidayah yang terus bertambah. Dan yang kelima, basiratan fi dinihi, tajam pandangan agamanya. Walihada rattaballahu husular rahmati alaihima, fadalla dhalika ala anna man tuliya alaihi alkitabu falam yastami' lahu wa yansit annahu mahrumul haddi minar rahmah qad fatahu khairun katsir. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi tercapai rahmat darinya dengan 2 langkah tersebut. Jadi untuk meraih rahmat, 2 langkah tersebut harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mendengar Al-Quran dibacakan tetapi dia tidak mau mendengarkannya dengan baik,
dan tidak dia memperhatikannya, pasti akan diharamkan meraih bagian dari rahmatnya, dan itu berarti kehilangan banyak kebaikan. Wa min awkadi ma yu'maru bihi mustami'ul Qur'an ay yastami'u lahu wa yansita fi salatil jahriyah idza qara'a imamuh fa innahu ma'murun bil insati hatta inna aktsaral ulama'i yaqulun inna ishtighalahu bil insat aula min qira'atihi al-Fatihata wa ghairaha. Salah satu hal yang paling kuat yang diperintahkan untuk dilakukan oleh pendengar Al-Quran adalah mendengarkan secara baik dan seksama, serta dia memperhatikan Al-Quran saat salat yang imamnya membaca Al-Quran secara jahar, dan di mana di saat itu dia diperintahkan untuk insat, diam, memperhatikan ayat-ayat yang dibaca oleh imamnya. Sampai-sampai banyak ulama mengatakan bahwa diamnya kita untuk memperhatikan bacaan Al-Quran lebih utama daripada membaca surah Al-Fatihah atau surat-surat lainnya. Mari kita lihat sebuah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang poin pertama ini, yaitu al-istima', mendengar dengan sebaik-baiknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Qala lin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Bacalah Al-Qur'an untukku." Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu?" Beliau menjawab, "Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Faqara'tu alaihi suratan nisa hatta balagtu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Mendengar pertanyaan itu, Nabi SAW menjawab, "Aku ingin mendengarkannya dari orang lain." Lalu aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, membacakan surah An-Nisa hingga sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti saat kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau ya Rasulullah sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 41. Saat dibacakan ayat itu, Rasulullah SAW bersabda, amsik, cukup, berhenti. Faidan ainahu tadrifan. Aku menoleh kepada beliau dan aku lihat kedua mata beliau bercucuran air mata. Semoga contoh ini selalu menjadikan kenangan buat kita untuk selalu berusaha istima', mendengarkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, wal insat, dan diam untuk selalu memperhatikan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Semoga kita selalu diberikan anugerah menjadi pendengar yang baik saat Al-Quran dibacakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.